inginkan dan aku sangat bisa menghandle dan memanage segala sesuatu. Tapi kalau udah masuk dalam sebuah relationship, apalagi kalau udah sayang banget, itu beda. sisi ceweknya baru keluar. Nah, benar itu aku setuju banget. Meninggalkan Maxime Baudier yang kelepek-kelepek karena pesona Luna Maya. Pemirsa, Cinta Laura juga punya pesona yang luar biasa. Cantik, cerdas, berjiwa sosial dan memiliki karir yang cemerlang. Juga membangun bisnis yang menjanjikan dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Namun, Cinta terbilang jarang dikabarkan dekat dan menjalin cinta dengan seorang pria. Tetapi kini, Cinta terlihat selalu bersama dengan aktor muda tampan Arya Fasco yang berbeda usia hingga 5 tahun lebih muda. Lalu apa yang menyebabkan Arya Fasco begitu terpesona dengan Cinta Laura? Dan pemirsa Slat RCTI, inilah fakta-fakta pesona Cinta Laura yang berhasil memikat berondong Arya Fasco. Fakta pertama, akhirnya Cinta Laura go public. Cinta Laura terbilang artis yang tertutup soal hubungan asmaranya. Tercatat pernah memiliki kekasih, namun cukup lama Cinta menyandang status jomblo. Namun belum lama ini Cinta mengumbar kedekatan hubungannya dengan Arya Fasco. Cinta Laura go public soal kisah asmaranya. Pertama kali terlihat bersama saat main badminton berdua, kemudian berlanjut liburan ke Labuan Bajo. Hingga merayakan ulang tahun Cinta yang ke-30 bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kini pasangan beda usia itu terlihat semakin bucin dan mesra. Kita lihat Cinta masih ya. Ya, jadi saya melahirkannya secara sesar sengaja karena saya ingin melahirkan waktu 17 Agustus gitu. Jadi memang sudah direncanakan jauh-jauh hari karena saya tahu Cinta akan lahir di akhir Agustus. Saya pikir sayang amat di akhir Agustus. Saya minta sesar dan diambil di 17 Agustus. Jadi Cinta lahir waktu kemerdekaan Indonesia. Kalau dulu waktu aku jadi student, yang pasti pendidikan nomor satu buat aku. Tapi sekarang aku udah selesai sekolah, aku udah punya bachelor's degree, ya karir aku sekarang yang nomor satu. Jadi semua ada waktunya, ada masanya gitu. I've been an athlete all my life. Aku dari kecil udah emang athlete. Fakta 2, punya nama panggilan kesayangan Kap-Kap. Seperti pasangan kekasih kebanyakan, Cinta Laura dan Arya Fasco ternyata memiliki panggilan kesayangan. Arya Fasco memanggil Cinta dengan panggilan Kap-Kap, yang merupakan bahasa Thailand saat mereka liburan ke sana. Nama Kap-Kap berkaitan dengan negara Thailand yang sangat lekat pada Arya Fasco. Rupanya Cinta pernah menjalani syuting di negeri itu, dan ternyata Papa Arya juga tinggal di negeri Gajah Putih itu. Kap memiliki arti bayi singa, karena bagi Arya Fasco, Cinta Laura terlihat seperti binatang tersebut. Nobody understand what that means. That's me. Yeah. Cinta. Aku tahu apa yang aku inginkan dan aku sangat bisa menghandle dan memanage segala sesuatu. Tapi kalau udah masuk dalam sebuah relationship, apalagi kalau udah sayang banget, itu beda. sisi ceweknya baru keluar. Nah, benar itu aku setuju banget. Iya, sisi cewek kita, sisi feminin, sisi yang penurutnya itu baru keluar kalau udah benar-benar sayang. Kalau pas atau enggak pas saya nggak bisa bilang karena itu kan Cinta yang harus bilang pas atau tidak pas. Tapi yang menurut saya dia anaknya baik, ganteng, sopan, dia juga rajin sholat, dia juga rajin puasa gitu kan. Jadi pokoknya anaknya sangat manis, sangat menyenangkan gitu. Tapi kalau soal jodoh atau tidak jodoh, serius atau tidak serius, itu yang ditanya harus Cinta bukan saya, karena saya nggak tahu kan. Bagus kan, Fasco belum memikirkan perkawinan,
Cinta belum memikirkan perkawinan. Jadi bagus biar mereka dengan karirnya masing-masing, tapi mereka bahagia gitu. Mereka saling memberi semangat. Jadi bagus. Vasco jadi semangat kerjanya, Cinta jadi semangat kerjanya gitu kan. Mereka bahagia, tapi kalau soal jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi saya nggak khawatir gitu. Fakta ketiga, sosok Arya Vasco usianya lebih muda 5 tahun. Sejak go public menjalin hubungan asmara, Cinta Laura dan Arya Vasco tak lagi sungkan membagikan momen kemesraan mereka. Banyak yang bertanya mengapa akhirnya Cinta Laura menambatkan pilihannya pada Arya Vasco yang usianya lebih muda 5 tahun dari Cinta. Arya yang juga berasal dari dunia selebritas memiliki banyak kesamaan dengan Cinta, sama-sama lahir sebagai blasteran. Jika Cinta terlahir dari ibu Indonesia, ayah Jerman, Arya Vasco yang lahir di Pulau Dewata, Bali, memiliki darah Rusia, Belanda yang berasal dari ayahnya. Sedangkan sang ibu berasal dari Lumajang. Enggak lah, kalau itu kan baru, dan Vasco juga masih muda, dia masih belum memikirkan untuk menikah. Terus Vasco juga kan muslim, dia tahu jodoh itu di tangan Tuhan, jadi mau seperti apapun kalau nggak jodoh tidak akan jadi, dan kalau jodoh akan jadi. Jadi kalau saya sama Vasco sering ngobrol, nggak masalah gitu. Fakta keempat, Cinta Laura sosok pekerja keras yang tertutup soal kisah asmaranya. Pemilik nama Cinta, Laura Kiels, di usia mudanya 30 tahun, ternyata mampu membangun kerajaan bisnis yang bergerak di berbagai bidang. Mulai dari industri kreatif, food beverage, hingga kegiatan sosial yang patut mendapat acungan jempol. Bisnis yang dibangun Cinta Laura tersebar di berbagai tempat, namun semuanya dikelola dari satu tempat di selatan Jakarta. Tempat yang diberi nama Serada Semesta berdiri di atas lahan seluas 3 hektar dengan berbagai bangunan pendukung. Meski mendulang sukses di karir dan bisnis, Cinta selalu menutup kisah asmaranya sampai akhirnya bertemu dengan Arya Vasco yang kini selalu terlihat bersama dan selalu tampil mesra. Karena siapapun yang masuk ke dalam rumah ini, aku berharap bisa mendapatkan skill-skill baru, bisa bertukar pikiran. Pokoknya tempat anak muda menjadi sosok yang kreatif dan inovatif. Oke, makin gak sabar. Ayo kita masuk. Kita bisa masuk? Silahkan. Oke, what's up? Di sini adalah lantai kedua, di mana kita bisa lihat view keluar. Tuh orang-orang di kantor aku lagi nggak tahu ngapain di luar sana sekarang. Kalau kalian lihat ke bawah, kucing aku, anak aku lagi tidur, namanya Ramona. She's so cute. Aku kan udah kerja di dunia entertainment lumayan lama ya, dan aku selalu percaya bahwa sebagai manusia kita nggak pernah boleh puas. Kita harus selalu men-challenge diri kita sendiri dan terus berkembang. Dan aku bersyukur banget Tuhan selama ini selalu ngasih aku karir yang sangat solid dalam bidang film, dalam bidang musik. Pokoknya apapun yang berbau entertainment, aku ngerasa Tuhan selalu memberkati aku dengan jalan yang lancar. Tapi aku juga percaya sebagai seseorang yang memiliki platform cukup besar, kita nggak boleh egois dan kita harus mikirin gimana kita bisa memberdayakan orang lain, bisa membantu orang lain, dan juga dengan privilege yang kita miliki, memudahkan hidup orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita. Dan dari kecil saya udah tanamkan di hati Cinta itu kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap orang-orang miskin, cintaan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Itu udah dari kecil saya tanamkan, dan emang saya sudah punya cita-cita dari kecil suatu saat nanti Cinta akan menjadi, bukan presiden ya, akan menjadi seorang pemimpin wanita yang akan memajukan bangsa, terutama kaum wanita di Indonesia.
Fakta kelima, bibit, bebet, bobot, jodoh yang diharapkan Ibunda Cinta Laura. Semua orang tua pasti menginginkan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Begitupun dengan Herdiana Kiel, Ibunda Cinta Laura. Sang ibu tak pernah risau kapan Cinta akan menikah. Di usia berapapun Cinta memutuskan untuk menikah kelak, sebagai orang tua dia akan selalu mendukung putusan itu. Meski memberi kebebasan pada Cinta untuk menjalin asmara dengan siapapun, tetapi ketika akan menapak ke jenjang berikutnya, sang ibu mengingatkan soal bibit, bebet, bobot yang harus dipertimbangkan. Sebagai orang tua, Herdiana berharap sang putri semata wayangnya, Cinta Laura, diberikan pasangan yang bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kok bisa Arya Vasco dapatkan Cinta? Bibit, bebet, bobot. Jadi juga nggak bisa asal-asalan gitu. Karena nanti setelah menikah, kalau hanya buat pacaran, mungkin sama siapapun nggak ada masalah. Tapi kalau mau ke jenjang serius, itu nggak bisa. Kita harus lihat semuanya gitu. Karena saya nggak mau kawin setahun cerai. Kawin berapa bulan cerai. Nanti perceraiannya juga jelek sekali. Musuhan, saling menjelekkan, buka aib masing-masing, nggak perlulah. Jadi saya nggak pernah maksa tuh, Cinta kapan kawin, Cinta kapan punya anak. Nggak ada tuh. Mami doakan semoga Cinta dapat yang terbaik. Jodoh yang akan membahagiakan dunia akhirat. Pokoknya Mami selalu doakan. Saya selalu gitu. Berlalu dari kisah cinta Laura dan Arya Vasco. Berikutnya ada deretan selebritis yang ternyata sangat sayang istri dan anak walau sering terlihat kaku. Jangan salah menilai, meski terlihat sangar, dingin dan kaku, tapi inilah para suami yang begitu meratukan istrinya dan begitu menyayangi keluarganya. Siapa sajakah mereka?